Nah, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang metode diet dari PSG, yaitu tentang atau dan bahasa lain adalah penilaian konsumsi pangan atau PKP. Nah, mungkin kalau PKP kan kalian sudah ada mata kuliahnya sendiri ya. Ini di semester ini bukan ya perkuliahannya? Halo? Belum dapat semester ini. Penilaian konsumsi pangan tuh di semester ini atau enggak? Di semester belum dapat, Pak. Oh, belum ya? Oh, berarti mungkin semester Belum. depan ya. Jadi ini saya akan mengenalkan dulu berbagai metodenya apa saja dan bagaimana cara melakukannya masing-masing, karena nanti mungkin salah satunya akan kita gunakan untuk nanti dipraktekkan di mata kuliah praktikum PSG. Ya, jadi nanti untuk praktikum PSG nanti kalian akan diminta mempraktekkan salah satu dari metode dietary ini, atau dari survei diet ini. Nah, survei diet ini adalah salah satu kemampuan yang penting ya yang dimiliki ahli gizi dan khas yang dimiliki oleh seorang ahli gizi. Jadi kalau nanti kalian setelah lulus berencana untuk bekerja di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik atau di tempat-tempat yang membutuhkan keahlian seorang nutrisionis, nah itu memang harus dikuasai tentang penentuan metode dietary ini gitu. Tapi kalau misalnya nanti bekerjanya di perusahaan atau yang lain yang itu fokusnya misal QC, QA atau yang lain, nah itu mungkin tidak begitu penting dari metode ini gitu. Jadi metode ini memang satu metode khas yang harus dimiliki oleh seorang nutrisionis ataupun nanti dietitian kayak gitu. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang metode food recall 24 jam. Oh iya, jadi penilaian konsumsi pangan ini atau PSG metode dietary ini ada setidaknya 3 jenis yang sering digunakan, yaitu dari food recall, nanti food frequency questionnaire atau FFQ, juga nanti ada food weighing. Nah, itu yang sifatnya individu gitu. Terus ada yang sifatnya rumah tangga, itu bisa pakai household FFQ, atau bisa nanti kalian menggunakan PKH atau pola pangan harapan gitu. Nah, yang PPH gitu. Nah, yang pertama kita akan masuk yang individu dulu, yang paling familiar yang biasa digunakan di setting klinik baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, yaitu tentang metode food recall 24 jam atau 24-hour food recall. Nah, metode recall 24 jam itu metode yang paling banyak digunakan dalam survei konsumsi gizi di tingkat individu. Kenapa banyak digunakan? Karena metode ini itu mudah, cepat, praktis, dan tidak perlu alat-alat yang mahal atau rumit. Jadi dia sederhana gitu. Kalian nggak perlu pakai alat-alat yang rumit, jadi bisa pakai alat seminimal mungkin, tapi tentu kalau untuk hasil yang bagus, ya harus berinvestasi di beberapa alat yang membantu klien untuk bisa mengenali bahan pangan yang kalian recall. Jadi recall ini dia sederhana, cuma untuk meningkatkan validitas datanya itu memang harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih gitu. Jadi memang harus dilakukan seorang nutrisionis atau ahli gizi yang menguasai ilmu dari recall, dan semakin banyak kalian berlatih untuk melakukan recall 24 jam, kalian akan semakin ahli gitu atau semakin terampil. Nah, itu akan meningkatkan validitas data dari recall yang akan kalian dapatkan. Nah, melakukan 24-hour food recall itu artinya adalah melakukan recall atau memanggil kembali atau istilahnya mengingat ulang dari jenis dan jumlah makanan, termasuk makanan kecil atau makanan ringan atau jajanan, dan minuman yang berkalori terutama yang betul-betul dikonsumsi selama 24 jam ke belakang atau 1 hari sebelumnya. Jadi recall ini hanya terbatas ke 1 hari yang sebelumnya. Kenapa ya? Karena orang itu dia
pasti ya paling maksimal dia akan mengingat apa yang dia konsumsi sehari sebelumnya. Kalau misalnya dia 2 hari atau 3 hari pasti ingatannya sudah lupa. Jangankan orang biasa gitu, kalian saja mahasiswa gizi katakanlah juga kalau saya tanya mungkin juga pada nggak ingat juga apa yang dikonsumsi katakanlah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Baik dari segi jenisnya ataupun dari segi jumlahnya atau berapa besarnya yang dikonsumsi. Nah, makanya dalam recall ini hanya dari 24 jam. Dan teknik recall itu kita lakukan dari waktu makan yang paling dekat gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya kalian merecall jam 9 katakanlah. Kalau kalian merecall jam 9 pagi, berarti yang ditanyakan ya dari sarapan di hari itu. Baru nanti kemudian mundur. Jadi snack malam atau mungkin dia makan malam, terus makan siang di hari sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Misalnya kalian recall-nya jam 4 sore katakanlah, ya kalian tanyakannya dari snack sore. Kemudian baru mundur ke makan siang di hari itu, snack pagi, terus kemudian ke makan pagi di hari itu gitu. Jadi mundur. Nah, kenapa seperti itu? Itu supaya klien itu dia bisa mengingat dengan lebih baik gitu. Dia itu katakanlah orang biasa itu dia akan lebih mudah mengingat apa yang baru aja dia makan daripada yang dia makan katakanlah 10 jam yang lalu gitu. Sehingga memang recall-nya biasanya dimundurkan secara berurutan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang dia akan lebih suka untuk mengingat 24 jamnya ya mulai dari makan pagi atau mulai dari sarapan. Nah, itu preferensi seperti itu ditentukan nanti ketika kalian sudah mulai lebih berpengalaman. Jadi boleh-boleh saja sih sebenarnya dari pagi, cuma itu nanti tergantung kliennya. Biasanya klien itu akan lebih mudah untuk mengingat yang paling dekat dengan waktu makannya ketika kalian recall. Gitu. Jadi semakin jauh waktunya dan waktu kalian recall itu biasanya ingatannya akan semakin lemah gitu, akan sudah lupa dia tadi makan apa. Nah, untuk bisa menggali itu maka itu butuh kejelian dari seorang ahli gizi. Nah, jumlah minimal hari recall yaitu 1 kali 24 jam. Nah, kalau misalnya kalian melakukan penelitian, itu biasanya dilakukan 3 kali 24 jam. Maksudnya bukan 3 hari ke belakang ya, tapi 3 hari itu 3 hari yang berbeda. Jadi kalau kalian mau berencana nih, wah saya mau menelitinya dengan menggunakan food recall untuk mengetahui intake, katakanlah atlet, katakanlah. Jadi kalau mau pakai intake rata, nah itu harus minimal 3 kali gitu. Karena kalau recall 1 kali kan hanya menggambarkan 24 jam sebelumnya. Tapi kalau rata-rata katakanlah kita mau tahu sebulan katakanlah dia kira-kira intake-nya berapa sih? Nah, minimal tuh dalam sebulan ya kalian ambil 3 hari. Tuh. Jadi bukan satu kali terus kalian ambil 3 hari ke belakang, enggak gitu caranya. Tapi kalian cari 3 hari yang itu selain hari besar, selain hari-hari raya atau hari raya keagamaan atau hari raya pribadi dia sendiri, jadi selain ulang tahun dan yang lainnya, yang itu bisa dilakukan untuk menggambarkan intake dari klien. Jadi biasanya perhitungannya itu 3 hari, 2 hari itu di hari kerja, 1 hari di hari libur. Biasanya dibaginya seperti itu gitu. Karena kan apa? Karena kan konsumsi orang itu kan beda ya. Entah dia di hari kerja, itu dia ke kantor, katakanlah atau kuliah atau sekolah, katakanlah itu kan intake-nya di luar ketika dia beraktivitas, itu kan akan beda ketika dia ada di rumah. Tuh. Jadi memang harus dilakukan hari yang berbeda. Apalagi beda ketika dia di hari raya, katakanlah. Tentu intake-nya akan jauh berbeda. Nah, itu kenapa kalau kalian melakukan penelitian itu minimal 3 kali 24 jam. Jadi saya ulangi lagi harus diingat itu bukan 3 hari ke belakang. Jadi dilakukan di 3 hari yang berbeda. Jadi katakanlah di bulan Desember kalian mau melakukan penelitian tentang intake-nya, intake di bulan itu gimana, ya udah berarti paling hari
Senin minggu pertama, karena sambil hari Rabu minggu kedua, terus hari Minggu di minggu ketiga, katakanlah. Biasanya dibuat seperti itu. Kadang dijeda 3 hari, katakanlah. Jadi hari Senin, Kamis, terus habis itu hari Minggu. Bisa juga kalau dalam seminggu seperti itu. Nah, kalau dalam melakukan penggunaan recall, tadi sudah saya jelaskan, intinya dipakai 2 kali yang mewakili hari kerja dan 1 kali yang mewakili hari libur. Tuh, oh iya, gini, hindari hari-hari khusus, kecuali misal kalian memang mau meneliti di hari tersebut. Jadi misal kalian pengen tahu bagaimana konsumsi seseorang di hari raya Idul Fitri, katakanlah. Ya sudah di-recall di hari raya Idul Fitri. Tapi kan tentu akan sulit ya untuk membuat orang mau hari raya Idul Fitri kok malah waktunya bersilaturahim, malah kok menerima tamu untuk merecall kan ya susah gitu. Begitu juga ketika dilakukan di Natal atau Waisak atau hari-hari yang lain. Itu mungkin akan sulit karena di hari raya itu biasanya orang akan cenderung berhari libur dan menolak untuk menerima penelitian kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau meneliti yang dikonsumsi di hari-hari tersebut ya boleh dilakukan recall 24 jam di hari-hari itu. Nah, kalau misal kalian mau tahu intake-nya selama 1 tahun, nah itu harus dilakukan di musim yang berbeda. Jadi misalnya kalian mau tahu intake-nya setahun dari recall seharinya, nah maka harus dilakukan di musim yang beda, karena di musim yang berbeda orang itu juga mengkonsumsi makanan yang berbeda. Nah, kalau misalnya ingin melakukan katakanlah setahun ya 2020 katakanlah, itu harus dilakukan di musim kemarau dan musim penghujan. Jadi range-nya emang agak lama penelitian ini, karena kalau kalian hanya lakukan di musim hujan katakanlah atau hanya di musim kemarau saja, maka apa yang dikonsumsi tentu akan sama aja. Nah, untuk tahu variasinya harus dilakukan di hari yang berbeda, di musim yang berbeda. Dan tentu sebenarnya kalau sudah 1 tahun meskipun minimalnya 3 hari, biasanya tetap harus ada tambahan hari gitu. Karena kadang kita mungkin kan nanti kalau kalian penelitian kan ada pembimbing skripsinya. Nah, mungkin pembimbing skripsi nanti akan mengevaluasi ini apakah cukup menggambarkan atau belum. Kalau belum, pasti nanti harinya minta ditambah. Nah, kalau menurut the United States Committee, pengulangan 4 hari pada individu yang sama dalam setahun dapat memperkirakan intake makanan individu. Jadi ternyata kalau US Committee, dia mewajibkan minimal 4 kali pada 1 tahun. Meskipun minimalnya 3 tahun. Maaf, meskipun minimalnya 3 kali. Gitu. Tapi ternyata disarankan minimal 4 kali atau 4 hari. Dan tentu harus dilakukan di musim yang berbeda. Misal ini katakanlah karena kenapa mereka 4 hari sebenarnya itu karena di Amerika sana kan ada 4 musim. Ada musim salju atau musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi makanya dilakukan selama 4 kali. Tuh. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian melakukan recall. Nah, yang pertama, makanan yang dimakan di luar rumah atau jajanan itu harus dicatat. Jadi, memang kadang-kadang itu orang ketika dia melakukan recall atau di-recall,
itu dia akan cenderung menyampaikan apa yang dikonsumsi di rumah gitu. Jadi kadang-kadang dia akan lupa gitu. Misal dia habis makan di luar atau habis makan di mana, nah itu harus ditanyakan juga dan dicatat gitu. Misal dia habis makan cilok atau makan yang lain, nah kadang ketika di-recall kan dia lupa. Nah itu harus benar dikejar atau di-probing. Berikutnya konsumsi suplemen, vitamin, dan mineral juga harus dicatat. Nah kenapa perlu dicatat? Karena ini berkaitan dengan intake dari zat gizi mikro. Nah, meskipun kalau zat gizi makronya mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau misalnya kita ingin supaya datanya lebih kaya, makanya harus dicatat juga. Jadi biar kita tahu, katakanlah intake zat besi, atau intake zinc, atau intake vitamin C. Nah, itu bisa dilihat dari konsumsi suplemen vitamin dan mineralnya juga. Nah, berikutnya makanan juga dicatat, makanan jadi terutama dicatat beserta dengan komposisinya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena seringkali ketika kita mengatakan, nih katakanlah sama-sama sop, definisi sop orang A dan orang B itu bisa berbeda. Misal orang A, dia makan sop, ternyata sopnya isinya cuma katakanlah kubis, wortel, daun bawang, udah gitu. Sementara orang B ketika di-recall, dia bilang sop, yang dimaksud itu ada isinya kubis, wortel, brokoli, kentang, terus ada baksonya juga sama jamur. Nah, hal-hal seperti itu yang miss gitu. Kadang kita sop oke gitu. Jadi kalau kita nggak berpengalaman, kita seringkali mikir, oh dia makan sop gitu. Terus dibawanya ke definisi sop menurut kita gitu. Padahal definisi sop itu bisa beda-beda. Makanya itu harus dikejar. Sopnya apa yang dimakan gitu. Apakah dia makannya kubis dan wortel atau ditambah dengan brokoli, ditambah dengan bakso katakanlah. Nah, itu kan intake-nya bisa berbeda. Karena jenis sopnya juga beda karena itu satu jenis makanan saja. Belum kalau kita bicara tentang risol, katakanlah. Risoles juga isinya bisa beda-beda. Bisa risol sayur, bisa ada yang isinya mayo, bisa yang ditambah keju juga. Nah, maka itu harus dicatat beserta dengan komposisinya. Nah, untuk mempermudah itu, makanya gunakan alat bantu. Bisa berupa food model atau bisa berupa buku foto makanan. Jadi bisa tuh kalian bawa model-model makanan dan juga atau kalau itu terlalu mahal katakanlah ya cetak aja buku foto makanan. Jadi itu bisa mempermudah orang untuk memperkirakan sebenarnya saya tuh makan berapa banyak dan jenisnya yang mana gitu. Jadi itu bisa membuat kita lebih jelas dalam melakukan recall dari apa yang dikonsumsi oleh seorang klien. Nah, berikutnya gunakan URT atau ukuran rumah tangga atau berat dan gram. Juga pahami konversi antara keduanya. Jadi, untuk melakukan recall, untuk mempermudah itu, gunakan ukuran rumah tangga atau URT. Ukuran rumah tangga itu misalnya apa? Misalnya kita makan nasi 1 sendok makan atau 2 sendok makan, atau 1 piring kecil atau 1 piring sedang. Nah itu tentu akan berbeda. Misal 1 piring sedang nasi, itu kan kita harus tahu berapa gram kira-kira. Oh kira-kira kalau 1 piring itu sekitar 100 gram. Atau 1 gelas sayur itu berapa gram. Ternyata 1 gelas sayur padatannya aja itu sekitar 100 gram. Nah itu harus kalian hafalkan supaya kalian bisa mengkonversi secara lebih mudah, terutama ketika melakukan recall. Karena kan jarang ya orang itu bisa paham langsung gram-gramannya apa yang dia konsumsi. Nah makanya tadi kan disarankan untuk pakai buku foto makanan biar mempermudah itu. Misal kita bicara tepung hangkue, katakanlah tepung hangkue itu tepung kacang hijau. Kalau tepung hangkue itu 10 sendok makan, kira-kira beratnya berapa? Oh ternyata beratnya 50 gram. Tapi beda dengan tepung terigu. Katakanlah tepung terigu 5 sendok makan kira-kira berapa? Kira-kira 50
gram katakanlah. Nah, hal-hal seperti itu kan dia harus kita hafalkan. Kalau nggak kita hafalkan, ya harus bawa alat bantu. Gitu. Sehingga apa yang kita recall itu betul-betul valid. Jangan sampai kita mengasumsikan, katakanlah seseorang itu makan, karena dia bilang ubi jalar satu biji sedang, katakanlah satu biji sedangnya itu seberapa gitu. Apakah 50 gram, 100 gram, atau berapa? Kalau di buku memang tulisannya 135 gram. Tapi kan kita nggak tahu dia itu betul-betul 135 gram atau enggak. Nah, itu harus betul-betul ditanyakan ke kliennya. Dan buku atau food model itu betul-betul membantu. Karena akan memudahkan klien itu memperkirakan, oh ternyata lebih besar nih dari satu biji sedang ubi jalar kuning. Atau ternyata lebih kecil yang dia maksud sedang itu. Nah, itu akan sangat membantu. Gitu. Nah, itu masuk yang kedua, yaitu perhatikan URT setempat atau lokal. Nah, itu kaitannya sama tadi yang saya bahas. Jadi, bisa jadi di situ itu ketika kita bayangkan, katakanlah makan mendoan, itu ukurannya beda sama mendoan yang biasa kita makan. Nah, sehingga sebaiknya dibuat daftar URT. Nah, dalam mendoan itu ukurannya kan bisa beraneka ragam. Ada yang cuma ukurannya seperti satu kartu katakanlah, jadi hanya kotak gitu. Tapi ada yang bentuknya segitiga. Ada yang bentuknya seperti buku cetak notebook gitu, yang lebih luas seukuran B5 katakanlah. Nah, itu akan sangat variatif. Nah, itu harus dipastikan, terutama ketika kita melakukan recall di daerah yang berbeda gitu. Karena ukuran-ukuran ORT-nya juga mungkin akan berbeda. Nah, kalau misal memungkinkan ya silakan lakukan penimbangan. Nah, itu tapi ini sangat jarang sekali ya kita bisa menimbang. Karena kan recall yang dimakan masa lampau ya. Jadi sangat jarang orang katakanlah dia tadi pagi sarapannya pakai nasi, sayur kangkung sama mendoan katakanlah. Kan nggak mungkin kita tanya supaya dia bawa makanan yang tadi pagi, makanannya yang tadi belum dimakan mana, apa suruh muntahin kan ya nggak mungkin. Gitu. Jadi bisanya ya hanya lewat buku. Atau kalau ternyata ada sisa mendoan yang tadi pagi, bukan mendoan yang sisa dia makan ya, tapi maksudnya mendoan lain yang masih utuh yang ternyata belum dia makan, yang ukurannya kira-kira segitu. Nah, itu bisa ditimbang. Ya, kalau sisa mendoan yang dia makan ya nggak begitu kepakai, karena kan yang kita butuh ukuran dia realnya, yang dia konsumsi seberapa banyak. Tuh, kalau saya 10 gram kan, katakanlah sisanya 10 gram mendoan kan belum tentu yang dia makan 50 gram. Bisa jadi 80 gram atau 70 gram. Tuh. Nah, yang terakhir, tidak diperkenankan mengarahkan jawaban responden. Jadi, misalnya nih responden kesulitan, kita sebaiknya tidak mengarahkan. Mengarahkan itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal kita recall. Nah, Bapak tadi pagi makan roti. Terus jawab ya gitu. Rotinya berapa banyak? Nah, dia bingung terus dia bilang, oh yang itu ya yang ukuran 100 gram ya, yang mereknya X katakanlah. Nah, itu namanya mengarahkan. Harusnya tanyanya, Bapak tadi pagi makan apa gitu. Misal dia baru jawab makan roti. Oh, makan roti, rotinya yang ukurannya seberapa gitu. Jadi kita jangan menyebut bahan makanannya apa gitu. Karena tadi yang pertama ditanyakan makan roti enggak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Yang ditanyakan waktu makannya aja. Kecuali misal sudah hampir berakhir nih, terus kita melakukan konfirmasi. Nah, itu baru kita tanyakan. Karena kan kalau mengkonfirmasi dia udah jawab. Datanya sudah ada, terus kita hanya mengkonfirmasi. Tadi bentuknya seperti apa, atau dimasak dengan cara apa. Nah, hal-hal itu masih diperbolehkan. Nah, berikutnya setelah kita ambil datanya, kan itu datanya diolah.
Nah, pengolahan data recall itu bisa menggunakan bantuan TKPI atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Nah, TKPI ini sekarang udah ada yang bentuk digitalnya, itu bisa di-download, bukan di-download sih, bisa dilihat di www.panganku.org. Nah, kalau bentuk TKPI-nya nanti bisa dibeli di Gramedia atau di beberapa toko buku yang lain. Saya lihat di merchant online juga sudah cukup banyak. Kemudian untuk jumlah subjek yang lebih dari 30, nah ini sebenarnya nggak ada batasan sih, satu orang aja juga nggak apa-apa pakai notice survei gitu. Sebenarnya kenapa ditulis lebih dari 30? Karena sebaiknya itu memang kita cari satu-satu gitu. Karena apa? Karena data di notice survei itu data yang lama dan beberapa itu masih belum terupdate gitu. Jadi kita harus masih ngecek beberapa hal yang ada di situ. Tapi sebenarnya satu orang pun juga nggak apa-apa pakai notice survei karena dia memudahkan kita untuk menghitung intake-nya. Hanya saja tetap harus kita konfirmasi. Misal di notice survei ada tempe goreng, katakanlah kalorinya berapa, ya harus dilihat dulu. Tempe gorengnya itu yang berapa gram. Hal-hal seperti itu yang kemudian harus kita perhatikan secara lebih detail. Kemudian membandingkan intake atau asupan gizi dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah ini kalau misalnya kita nggak ngitung kebutuhan kalorinya. Kalau kalian menghitung kebutuhan kalori ya nggak usah pakai AKG karena kebutuhan kalori yang dihitung tentu akan beda dari AKG. Misal kalian pakai rumus Harris Benedict, ya tentu seringkali akan jauh yang dari hasil AKG karena kan AKG itu adalah rata. Jadi yang biasa dari berat badan dan tinggi badan yang itu dianggap rata atau standarnya orang Indonesia. Tapi kan tiap orang, tiap individu itu punya tinggi dan berat badan yang berbeda. Makanya sebaiknya kalau kalian sebagai ahli gizi, ya dihitung gitu. Nah, salah satu software yang memudahkan menghitung itu juga bisa dipakai dari Nutri Survey. Dia bisa menghitung kebutuhan kalori juga. Ya, tapi sebaiknya kalau subjeknya nggak terlalu banyak ya kalian hitung secara manual. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau untuk intake-nya bisa langsung dimasukkan ke Nutri Survey. Tapi kalau kebutuhan gizinya sebaiknya dihitung sendiri. Karena kebutuhan gizi rumus di Nutri Survey itu kadang agak berbeda. Bedanya sekitar 100 sampai 300 kilokalori gitu. Kan lumayan ya, kelebihan 300 kilokalori itu kalau dalam seminggu dia bisa nambah sekitar setengah kilo katakanlah. Bisa nambah berat badan. Nah, makanya harus dilihat secara lebih detail. Nah, penghitungan kebutuhan kalori kan bisa pakai rumus Harris Benedict, Mifflin Saint-Jeor, atau rumus-rumus yang lain. Kalau sampai sekarang yang paling banyak dipakai dan dianggap paling menggambarkan itu adalah rumus dari Harris Benedict. Meskipun itu rumus yang sudah sangat lama sekali ya. Nah, kemudian berikutnya hati-hati dengan the flat slope syndrome. Flat slope syndrome itu sebenarnya kesalahan yang biasa dilakukan oleh ahli gizi yang masih belum begitu berpengalaman. Jadi ini memang harus diperhatikan. Flat slope syndrome itu adalah kemungkinan adanya bias dari ahli gizi itu sendiri ataupun dari klien. Nah, responden itu bisa cenderung overestimate terhadap intake pangan yang rendah. Jadi overestimate low intake dan underestimate terhadap intake pangan yang tinggi. Atau underestimate high intake. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika dia sering makan nasi, tiap hari katakanlah dia makan nasi 3 kali sehari, maka cenderung dia itu mengecil-ngecilkan. Jadi misalnya tiap hari sebenarnya
tiap sekali makan dia makan sekitar 2 piring katakanlah. Ketika kalian tanya, mungkin dia akan bilang, oh 1 piring aja atau 1,5 piring. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena ketika dia ingat-ingat lagi, mungkin dia ingat kayaknya sebenarnya saya agak kelebihan deh makan nasinya. Jadi akhirnya dia kurang-kurangi. Nah, kalau indeks pangannya rendah itu misalnya dia makan buah. Nah, dia nggak suka buah sih. Cuma dia makan buah. Terus ketika ditanyai, dia makan buah berapa? Oh, saya makan 1 biji apel katakanlah. Padahal yang dia makan cuma setengah. Gitu. Atau kadang ini banyaknya itu tentang sayur gitu. Jadi orang itu dia nggak bohong ya. Dia misal makan, dia merasa makan sayur 1 gelas atau 100 gram. Tapi ternyata 1 gelas itu yang ampasnya, yang padatan itu cuma setengahnya sebenarnya. Sisanya itu kuah gitu. Kan dia nggak bohong sebenarnya. Karena ketika ditanya, kalian makan sayur berapa? Anda makan sayur berapa banyak? Nah, dia bilangnya 1 gelas. Karena kenyataannya dengan kuahnya itu 1 gelas. Jadi harus dikejar lagi. Yang bentuk ampasnya itu sendiri itu berapa banyak gitu. Bisa jadi bahkan nggak dia makan ampasnya karena hanya ditambah kuahnya, atau ampasnya ternyata hanya setengahnya atau seperempatnya. Nah, itu yang disebut overestimate low intake. Jadi dia mengoverestimasi apa yang seharusnya dia makan sedikit, tapi ternyata dia tulisnya banyak. Atau dia bilangnya banyak. Nah, makanya di bawah saya tulis perhatikan potensi observer bias, recall bias, dan reporting bias. Observer bias itu bias dari kitanya sendiri, selaku ahli gizi. Jadi kita sebagai ahli gizi kadang punya bias observer. Maksudnya gini, dia bilang makan roti 1 buah gitu. Karena kita biasa makan roti X katakanlah, maka kita asumsikan ya porsinya sebesar roti X itu gitu. Nah, padahal sebenarnya yang dia konsumsi roti Y katakanlah yang ukurannya lebih besar dari roti X. Itu namanya observer bias. Jadi asumsi dari peneliti atau dari kita atau dari seorang nutrisionis yang itu mengganggu persepsinya terhadap berapa banyak yang dikonsumsi. Atau bisa juga recall bias. Recall bias ini dari klien. Jadi klien ketika di recall ternyata dia sebenarnya lupa. Tapi karena ditanya dia jawab sekenanya yang kira-kira dia ingat. Jadi misal dia lupa nih pagi, aku tadi sarapan apa ya? Nah, terus kemudian ya kalian tanya, oh, kayaknya karena kalian tanyai terus ya dia bilang kayaknya makan roti panggang katakanlah sama telur ceplok. Nah, padahal sebenarnya dia nggak makan itu gitu. Atau ternyata makan yang lain. Nah, itu namanya recall bias. Yang terakhir reporting bias. Karena reporting bias ini ketika dia melaporkan apa yang dia konsumsi itu dia sengaja mereport overestimate atau underestimate. Kayak tadi contoh di overestimate, misal dia ngakunya makan sayur 1 gelas, dia padahal ingat betul itu cuma ampasnya cuma dikit, dia tetap bilangnya 1 gelas. Nah, itu namanya reporting bias. Jadi yang dilaporkan itu berbeda. Makanya ketika seorang ahli gizi melakukan recall, dia harus menjaga tone-nya supaya tidak terdengar menjudge. Itu jangan sampai seorang klien ini merasa dia terzolimi atau dia merasa kalian itu terlalu memaksakan diri menanyakan dia. Jadi kita tahu klien kita obes katakanlah. Dia ngaku makan permen sehari 10 biji katakanlah. Terus sebenarnya udah banyak ya. Terus kalian nggak percaya gitu. Terus kalian tanya terus sampai akhirnya dia kesel sendiri. Terus akhirnya dia buat-buatlah keterangan yang selanjutnya. Jadi dia mengatakan dia makan buah juga, makan sayur mayur juga, terus rajin olahraga. Nah, itu yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai kita membuat klien merasa tidak nyaman dengan sifat judgmental kita,
sehingga mengakibatkan dia memutuskan untuk mereport hal yang tidak benar. Jadi itu nanti akan kalian banyak pelajari di mata kuliah konseling gizi. Nah, kemudian ini 8 tahapan food recall, 24 jam. Yang pertama, memperkenalkan diri, jelas. Jadi, kenalkan nama Anda, posisi Anda, dan sampaikan tujuannya untuk melakukan recall. Nah, kemudian tanyakan kesediaan responden untuk terlibat dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kalau penelitian itu harus pakai informed consent. Sebenarnya kalau kalian di klinik juga harusnya kayak gitu. Tapi biasanya enggak. Kalau kalian di klinik, entah itu puskesmas atau rumah sakit, ya orang pasti bersedia ditanya, karena dia kan yang datang. Nah, tapi biasanya nggak pakai informed consent, karena ini dianggap sebagai suatu tindakan non-invasif. Nah, kemudian tanyakan makanan dan minuman termasuk suplemen yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu atau sehari sebelumnya, kemudian masukkan data ke formulir recall. Jadi jangan lupa harus sudah disiapkan formulir recall-nya. Kemudian catat nama atau jenis makanan beserta URT dan beratnya. Nah, setelah dicatat nih semuanya dapat 24 jam, tanyakan kembali kepada klien. Jadi di probing lagi apakah ada yang kelupaan atau ada yang kelewatan. Kemudian cek kembali kelengkapan, nah baru setelah itu lakukan pengolahan data dengan menggunakan Nutri Survey. Nah, 8 langkah ini itu harus dilakukan dalam jangka waktu kalian melakukan recall. Jadi kalau kalian entah di puskesmas, klinik, tempat fitness atau yang lain, kalau kalian melakukan recall itu harus sampai akhir. Sampai hasilnya itu bisa keluar. Jadi klien itu pulang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, makanya kalian sebagai ahli gizi harus berlatih supaya bisa melakukan ini dengan cepat dan hasilnya bagus. Bagus itu bukan maksudnya intake-nya bagus itu bukan ya. Kalau itu kan sesuai dengan klien. Klien itu ada yang intake-nya baik atau buruk, tapi yang paling sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh klien tersebut. Nah, jadi makanya kalau nanti kalian praktek ya harus pastikan bahwa alat-alat ketika klien itu datang, alat-alat yang kalian miliki itu bekerja dengan baik. Nah, makanya konsultasi gizi itu pasti akan berjalan lama gitu, karena asesmen data-nya aja sudah memakan waktu sendiri sekitar 10 menit biasanya, 5-10 menit. Belum nanti kalian harus ngitung sendiri, terus habis itu diinterpretasikan, dibuat jadi diagnosis gizi, terus habis itu dikonseling, terus dibuat menunya juga. Nah, itu memakan waktu. Biasanya tuh konsultasi gizi paling cepat lah standarnya, paling cepat tuh setengah jam gitu. Tapi kalau rata-ratanya sekitar 1 jam. Dan kalian jangan kaget ya kalau di puskesmas sampai detik ini sampai sekarang itu satu klien cuma dihargai Rp7.000 di puskesmas. Tapi di rumah sakit itu sudah agak mending. Tergantung rumah sakitnya sebenarnya. Tapi rumah sakit rate-nya lebih baik sejauh ini dari puskesmas. Jadi kalau misalnya nanti kalian lulus nih mau kerja di puskesmas, nah itu jadi PNS atau jadi non PNS, nah itu jangan sakit hati juga ya. Memang rate-nya itu sampai sekarang masih segitu. Nah itu yang seharusnya diperjuangkan untuk ditambah. Tapi tampaknya sampai hari ini masih belum kelihatan juga sih Persagi ngapain. Nah itu dari 8 tahapan food recall 24 jam. Nah berikutnya kelemahan food recall 24 jam. Yang pertama the flat slope syndrome. Nah itu tadi yang sudah kita bahas. Kemudian tidak dapat memberikan intake makanan sehari-hari, bilangnya recall sehari. Ketepatan tergantung daya ingat. Jadi tidak cocok untuk anak kurang dari usia 7 tahun atau untuk usia lanjut. Ya, jadi kan recall ini sangat berkaitan dengan apa yang dia ingat gitu.
Nah, kenapa gitu ya? Karena anak di bawah usia 7 tahun tuh jarang mengingat apa yang dia konsumsi sendiri. Biasanya lebih ingat itu pengasuhnya, karena kadang dia masih didulang. Nah, itu yang harus kalian tanya kalau kalian meneliti di anak-anak, itu pengasuhnya. Entah itu orang tua, atau mbak, atau babysitter. Nah, itu yang lebih paham. Begitu juga pada usia lanjut. Kemudian harus terampil menggunakan ORT dan cara pengolahan dan pola pangan daerah. Nah, kenapa cara pengolahan ini penting? Karena gini, karena untuk beberapa jenis makanan, cara pengolahan itu sangat mempengaruhi kalori yang ada di situ. Misal kita bicara ayam, katakanlah ayam goreng sama ayam bacem. Itu ayam bacem kandungan gulanya itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena di bacem itu ditambah gula Jawa juga ditambah kecap. Maka hal seperti itu yang harus kalian pahami. Dan harus diingat juga. Jadi kalau dan ketika kita tanya klien katakan komposisi tempe bacem itu apa? Nah, itu dia juga kadang-kadang ya nggak paham gitu. Dia taunya ya bacem ya kayak gitu. Cuma ingatnya tempenya kira-kira setengah potong katakanlah atau 1 potong. Nah, untuk kadar gulanya berapa ya itu nanti kalian harus ya silakan dicari gitu. Jadi bisa jadi dalam 1 buah itu paling gulanya sedikit kok, paling setengah sendok makan tuh nggak sampai. Karena kan biasanya kalau kita masak tempe bacem itu kan dibuatnya dalam jumlah yang besar. Tapi tetap ada tambahan gula yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian tidak tepat dilakukan dalam hari pasaran, panen, dan lain-lain, dan tidak tepat untuk estimasi ukuran porsi. Nah, itu adalah salah satu kelemahan yang harus kalian pahami. Karena bisa jadi ukuran porsi yang tadi kalian perkirakan itu berbeda dengan ukuran yang seharusnya. Kemudian keunggulannya mudah, biaya murah, bisa digunakan untuk responden yang buta huruf ya karena yang melakukan kan ahli gizinya atau nutrisionisnya. Jadi klien itu hanya perlu mengingat dan bisa memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung zat gizi sehari. Jadi ini adalah salah satu metode yang reliable yang ada di dalam dunia gizi gitu. Ketika kalian pengen tahu intake, ya yang kalau kalian tanya ahli gizi manapun juga, kalau ingin tanya intake individu, ya biasanya food recall 24 jam. Sangat jarang digunakan teknik-teknik yang lain gitu. Karena apa? Karena ini yang paling reliable dan paling mudah dilakukan, terutama untuk klien-klien yang baru datang. Kalau untuk yang sudah berulang, mungkin bisa disuruh food record atau pakai food bagging gitu. Kalau dia punya motivasi yang cukup. Nah, tapi kalau baru pertama ya pakainya metode recall 24 jam. Nah, ini contoh formulir recall. Jadi formulirnya cukup sederhana. Intinya adalah waktu makan, nama makanan, bahan makanannya, ORT, dan beratnya. Ini contoh ORT, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah teknik untuk meningkatkan akurasi food recall 24 jam. Nah, titik kritis pada saat metode food recall adalah saat deskripsi jumlah makanan yang dikonsumsi subjek yang biasanya dicatat dalam ORT. Kenapa ini disebut titik kritis? Karena tidak semua orang itu familiar dengan ukuran apa yang digunakan. Jadi gini, kita tanya dia makan nasi, dia paham itu nasi. Tapi ketika kita tanya berapa banyak, nah itu masalahnya muncul. Dalam bayangan orang itu akan berbeda 1 centong dan 1 sendok tergantung dengan kebiasaannya. Jadi si A dan si B mungkin centongnya yang dalam pikirannya itu beda.
Bisa jadi centong plastik, atau dia pakai centong kayu, atau dia pakai tempurung kelapa. Nah, itu beda. Nah, itu yang harus kalian pahami ketika melakukan recall. Lebih reliable dilihat piring. Cuma piring juga beda. Kadang ada orang yang pakai piringnya kecil, ada yang pakai piringnya besar. Nah, itu makanya memang sebaiknya pakai alat bantu. Karena estimasi ini yang nanti akan jadi hal yang paling penting dalam recall 24 jam. Dan jadi ketika melakukan probing untuk ukuran porsi, nah kita harus lebih jeli dalam menentukan porsinya. Nah, untuk meningkatkan akurasi estimasinya bisa pakai dua cara. Bisa pakai food model 3 dimensi, jadi model ukuran dalam bentuk 3 dimensi dari makanan, atau pakai buku atau gambar foto berbagai macam makanan dan minuman serta alat penggaris. Kenapa perlu ada penggaris? Itu untuk tahu ukurannya. Gitu. Jadi kita tahu berapa sentinya. Jadi bisa dibandingkan dengan lebih mudah oleh klien. Apa yang dia makan dan foto yang kita tunjukkan. Nah, ini contoh proses dalam kegiatan recall 24 jam. Bisa diperhatikan ya, alat-alat yang ada di meja. Jadi, bisa diperhatikan yang di sini, ini adalah food model. Terus yang di sini, itu adalah foto bahan makanan. Kemudian yang di sini, ini adalah contoh-contoh URT-nya. Nah, jadi setidaknya ketika kalian melakukan recall, itu harus jelas, harus punya alatnya. Sehingga kalau misal klien ini, misal dia bingung, nah itu kalian bisa dengan mudah, oh yang dimaksud yang ukurannya segini, apakah lebih besar atau lebih sedikit dan sejauh mana beda ukurannya. Itu kalau kalian nggak bawa alat-alat itu, maka ketika klien stuck, kalian juga ikut stuck. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini beberapa alat bantu yang bisa digunakan. Jadi bahan pangan sesungguhnya, terus food model atau food 3 dimensi, model atau ukuran dalam bentuk 3 dimensi, buku foto makanan, alat makan dan minum, dan alat berupa penggaris. Nah, itu yang harus kalian siapkan. Tapi kalau misal nggak bisa semuanya ya paling nggak salah satu itu ada. Yang pertama bahan pangan yang sesungguhnya ini yang sangat jarang sekali ya. Saya beberapa kali melakukan recall itu hampir nggak pernah. Kalau saya sendiri nggak pernah ya pakai bahan pangan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kalau kita merecall itu klien jarang sekali dia bawa makanan dia gitu. Karena biasanya setting untuk recall itu di klinik gitu atau di tempat fitness atau di puskesmas atau di rumah sakit yang itu jauh dari rumahnya dia gitu. Kecuali kalau kalian datang ke rumah dan melakukan recall. Nah, itu memungkinkan. Dan memang akan jadi lebih mudah untuk mengestimasi. Karena apa? Karena kalian tinggal minta nih, misal dia bilang makan setengah piring. Tinggal minta bisa tolong dibawakan piringnya, Pak. Itu akan jauh lebih mudah. Beda kalau misal kalian di puskesmas. Kan nggak mungkin kalian suruh dia pulang, bawa piringnya lagi, terus datang lagi. Kan nggak mungkin. Yang bisa dilakukan apa? Ya di puskesmas sediakan itu gelas ukur, peralatan ukur yang kemudian nanti bisa dipakai untuk memprobing berapa banyak URT yang dikonsumsi oleh klien.
Itu yang pertama. Ini contoh bahan pangan yang sesungguhnya. Yang pertama kalau untuk bahan pangan sumber karbohidrat, misal nasi dalam satu piring, umbi-umbian, bubur, lontong, ketupat, dan yang lain. Nah, ini yang saya tunjukkan yang ada dalam bentuk foto saja. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ada makanannya ya, paling nggak ada fotonya. Misal foto nasi putih, nah itu ini saya ambil dari buku foto makanan. Jadi ada 3 jenis nasi putih, terus centongnya juga ada banyak, ada 3. Centong kayu bisa diperhatikan ya, centong kayu itu paling besar 70 gram. Beda dengan centong rice cooker yang hanya 50 gram. Atau centong plastik yang di pasar 60 gram. Nah itu klien kan nggak paham kayak gitu. Yang paham kan kalian, maka kalian harus menanyakan dan menunjukkan ke klien ketika melakukan probing untuk food recall 24 jam. Kemudian protein hewani, jenisnya ada banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini contohnya. Misal kita sama-sama nih bilang bakso. Nah baksonya itu bakso yang mana sih? Nah itu kan ada 3 jenis tuh. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Begitu juga sama-sama ayam goreng bagian dada. Beda antara dada atas dan dada bawah. Itu yang A kan dada atas, B dada bawah, yang C sayap. Bisa jadi dia dadanya malah utuh. Jadi ada 3-3-nya. Ada dada atas, ada dada bawah, ada sayapnya. Nah itu kayak gitu taunya dari mana ya? Dari tanya ke kliennya. Ditunjukkan fotonya. Jadi biar kliennya itu, saya makan ayam. Nah ayamnya seberapa besar Pak? Nah ditunjukkan fotonya. Karena nggak mungkin kalian bawa ayamnya ke ruangan. Atau ke poli, itu kan nggak mungkin. Kemudian bahan pangan sumber protein nabati. Nah itu bisa dilihat. Bisa yang tahu sama-sama tahu. Itu ada 2 jenis. Tahu kuning bisa tahu putih. Ukurannya juga beda. Tempe juga gitu. Ada yang di dalam bentuk segitiga, ada yang kotak. Itu kotaknya yang bentuknya balok. Ada juga yang dia motongnya tipis-tipis kayak misalnya kalau kalian ke warung Padang. Dipotongnya ada yang tipis-tipis. Tempenya. Nah itu tergantung di mana kalian ya tergantung kalian melakukan recall gitu. Jadi harus ditunjukkan. Ini loh Pak, kalau tempenya segini, Bapak makannya seberapa? Bisa jadi dia makan tempe yang selembar itu. Atau bisa jadi dia makannya tempe balok tapi yang dipotong tipis-tipis. Nah itu harus dijelaskan atau kalian harus probing secara detail. Kalau bawa buku foto makanan kan jadi lebih mudah. Karena dia bisa milih, oh saya makannya sebesar ini loh Mbak. Oh, atau saya lebih kecil dari ini. Nah itu kan lebih enak. Gitu. Jawabannya sayur. Nah sayurnya juga akan beda ya antara sayur yang sudah diolah, misalnya jadi tumis sawi, sama yang masih timun mentah. Itu tentu akan berbeda. Nah, salah satu jenis lalapan yang sering di warung Padang kan yang B itu, yang dipotong balok. Tapi kan kadang ada yang dipotong bulat gitu. Nah itu juga harus kalian probing dengan jelas. Misal dia dipotong bulat, ya tinggal ditunjukkan foto ini terus lihat seberapanya Pak, apakah berapa senti katakanlah. Ya, nanti baru kalian hitung berapa kilokalori kira-kira apa yang dikonsumsi atau berapa gram yang dikonsumsi. Kemudian buah-buahan. Ini ada alpukat dan ada apel Fuji contohnya. Apel itu sebenarnya juga ada apel lokal ya. Tapi di sini yang saya tunjukkan contoh apel Fuji. Karena apel Fuji pun ada 2 ukuran, ukuran besar dan ukuran sedang. Alpukat juga sama, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau alpukat biasanya disendoi, kalau apel Fuji kan biasanya dipotong segitiga. Nah itu juga potongannya bisa berbeda-beda antara satu dan yang lain. Makanya harus alat bantu itu menjadi sangat penting.
Ini contoh makanan jadi. Nah, ini misalnya siomay sama gado-gado. Kalau kita bilang siomay kan isinya bisa sangat variatif. Bisa dia isinya tahu, kentang, atau misalnya siomaynya aja. Atau dia ternyata pakai kol. Nah, itu nanti harus ditunjukkan juga. Kira-kira berapa banyak sih porsinya dan jenisnya apa saja. Tapi memang biasanya kalau kentangnya memang kentang kecil yang seperti di gambar. Kemudian gado-gado juga gitu. Gado-gado ada yang pakai kerupuk, ada yang cuma seperti di gambar ini gitu. Ada yang bilangnya ini lotek katakanlah. Nah itu harus betul-betul kalian tahu gitu. Bedanya apa sih dari makanan-makanan itu dan porsinya berapa banyak. Kalau gado-gado satu sendok makannya 20 gram. Tadi lihat sayur itu ada 15 gram kalau sayur tok. Nah tentu memang berbeda satu sendoknya gado-gado, satu sendoknya sayur, dan satu sendoknya nasi. Kemudian contoh minuman seduh. Nah, kalau minuman seduh ini harus dijelaskan. Misal dia minum kopi susu. Nah, campurannya berapa banyak gitu. Karena kopi susu kan variatif ya. Mungkin kalau sekarang orang nyebutnya latte. Atau yang cappuccino. Yang gampang ya mungkin dia americano. Karena americano isinya cuma kopinya aja gitu. Meskipun kadang juga ditambah gula. Nah, misal kopi susu ya harus jelas kopinya berapa banyak, susunya berapa banyak, gulanya berapa banyak. Begitu juga ketika bilang susu cair. Jelaskan juga mereknya yang mana. Apakah kalian minum satu kotak, atau kotak yang 115 mili, atau minumnya di gelas. Nah, itu yang harus nanti kalian probing ketika kalian melakukan recall. Ini contoh bumbu-bumbu. Kalau bumbu-bumbu biasanya ya pakai sendokan. Dan biasanya orang itu juga nggak begitu ngeh sih. Ketika kalian tanya dia makan sop, kata, kalau kalian garamnya berapa banyak, Pak, kan nggak tahu ya. Karena yang tahu yang masak. Nah, memang kalau bumbu-bumbu dia sangat jarang berpengaruh terhadap intake, kecuali garam beriodium tentu saja. Kalau yang lain biasanya gula yang berpengaruh. Nah, kalau itu mungkin bisa diperkirakan. Kalau santan dan kelapa juga dipengaruhi pada hasil olahannya. Misal gulai atau rendang bisa pakai santan juga. Nah, itu harus dikejar sampai seberapa banyak sih santannya atau berapa banyak sih itu. Tapi kalau misalnya kliennya benar-benar nggak tahu ya nggak usah dipaksa juga gitu. Nanti kan masih bisa diperkirakan dari sumber-sumber yang lain. Misal kalau ada pendampingnya tanya pendampingnya. Karena memang kalau untuk bumbu-bumbu ini agak susahnya kalau bukan dia sendiri yang masak. Jadi harus tanya ke yang masak juga. Kalau misal nggak tahu ya udah berarti memang tidak bisa kita masukkan gitu. Atau diperkirakan aja misal kalau dia suka yang manis ya mungkin sekitar 1 sendok makan gulanya atau 2 sendok makan. Kalau ternyata sukanya nggak manis ya paling cuma setengah sendok gitu. Kalau garam juga gitu. Kalau asin mungkin bisa 2 sampai 3 sendok teh katakanlah. Kalau dia nggak hambar katakanlah mungkin 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Nah itu sangat variatif sekali gitu. Dan kalau misal sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya kliennya nggak paham, jangan dikejar soal bumbu-bumbuan. Itu betul-betul akan merusak suasana soalnya. Nah, keuntungannya adalah contoh pangan yang sesungguhnya. Maka akan mempermudah ahli gizi kalau ada contoh pangan yang sesungguhnya dalam mengidentifikasi kandungan dan porsinya.
Nah, tapi memang dia kurang realistis. Dan tadi sudah bilang hanya bisa dilakukan ketika dilakukan visit ke rumah pasien atau ke rumah klien. Nah, berikutnya adalah food model 3 dimensi. Food model 3 dimensi ini contoh bahan makanan yang punya bentuk yang mirip. Nah, food model itu dikembangkan oleh Puslitbang Gizi Bogor awalnya, yang itu digunakan sebagai media penyuluhan gizi pada ibu pasien penderita gizi buruk yang berobat ke klinik gizi Puslitbang Gizi Bogor. Nah, dari situ akhirnya menyebar sampai sekarang kemana-mana, dan pengrajinnya juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, food model ini bisa jadi acuan dari seorang ahli gizi dalam melakukan survei konsumsi pangan dengan menggunakan metode recall 24 jam. Ini deskripsinya itu. Nah, ini contoh food model ya. Jadi bisa kalian lihat food model ini dibuat semirip mungkin dengan makanan yang real, dengan ukuran yang sesuai. Nah, biasanya kalau di puskesmas atau di rumah sakit, ini alat yang pasti ada. Kalau nggak ada, minta bagian pengadaan mengadakan alat tersebut. Karena apa? Karena tanpa food model itu akan susah untuk seseorang itu bisa ngerti porsi makanannya seberapa banyak. Kalau ada food model, dia bisa nyentuh itu, bisa diperkirakan lah, oh saya tadi makannya segini, kira-kira lebih besar, lebih kecil, gitu. Itu bisa diperkirakan dengan lebih mudah dibandingkan dengan foto. Gitu. Kemudian berikutnya model ukuran bentuk 3 dimensi. Jadi ini alat bantu ukuran alat makan biasanya atau gelas. Nah ini biasanya membantu sebagai staple sih, sebagai komplementer atau pelengkap dari food model. Atau misal food model nggak ada ya minimal lah kalian punya model ukuran yang bentuk 3 dimensi. Nah bentuknya apa? Bentuknya bisa seperti ini. Nah atau sebenarnya ada contohnya. Atau bisa bentuknya itu alat-alat makan. Jadi misalnya gelas atau sendok atau gelas piring berbagai ukuran. Nah model 3 dimensi ini nanti tentu akan mempermudah seorang klien untuk mengetahui ukuran makanannya seperti apa. Jadi tadi yang ada di gambar sebelumnya yang ada ahli gizi itu yang terletak di kanan. Jadi yang ada piring-piring kosong atau gelas-gelas kosong. Nah, itu adalah model berbagai ukuran. Nah, kalau dengan alat-alat ini juga bisa sebenarnya. Jadi biasanya kayak gini itu untuk memperkirakan ukuran piringnya. Tadi piringnya berapa banyak. Atau bisa juga pakai ukuran ketebalannya, terutama untuk makanan-makanan yang bentuknya kotak kayak misalnya roti atau tempe atau tahu, nah itu pakai thickness indicator. Tuh, kalau misalnya nggak ada food model, jadi ini sebaiknya disediakan meskipun ada food model karena bisa jadi komplementer, tapi kalau enggak selama ada food model itu bisa lebih mudah. Gitu. Nah berikutnya buku foto. Kalau buku foto intinya adalah buku yang berisi foto-foto untuk membantu mengidentifikasi ukuran dan besaran pangan yang dikonsumsi, terutama pada metode food recall 24 jam. Jadi seperti ini ya contoh buku foto makanan, itu bisa kayaknya ada kok di internet, jadi bisa dicari contoh-contohnya dan bisa di-download juga. Jadi nanti kalau kalian suatu hari nanti katakan jadi PNS terus di rumah sakit atau kerja di rumah sakit swasta, tinggal dicetak aja. Jadi kalian sudah punya sendiri. Karena itu akan sangat membantu dalam melakukan recall 24 jam. Iya, pokoknya intinya di sana udah ada ukuran-ukurannya, berat gramnya, dan BDD-nya, sehingga akan jadi lebih mudah. Oh iya juga
tersaji alat-alat ukurannya. Jadi ukuran makanan dan minum seperti mangkok, sendok, centong, gelas, dan cangkir itu juga ada. Dan itu mudah dibawa, dan apabila tidak tersedia buku foto makanan, bisa pakai gambar-gambar yang terpisah. Jadi misalnya kalian, aduh saya nyetak buku foto makanan terlalu mahal. Ya udah kalian cetak aja beberapa halaman dari gambar-gambar makanan yang secara terpisah, yang intinya adalah itu membantu. Jadi bisa kalian nggak usah di-print semuanya, katakanlah kalau di-print semuanya kayaknya terlalu tebal juga, nggak kepakai, wis di-print aja beberapa bagian yang kira-kira penting untuk melakukan konsul atau melakukan visita ke pasien. Yang kelima, alat makan dan minum. Jadi alat makan dan minum dalam bentuk kosongnya untuk mendeskripsikan jumlah pangan atau ukuran porsi pangan yang dikonsumsi oleh subjek. Jadi ini tuh bisa jadi komplementer selain tadi alat 3 dimensi. Nah ini ada di buku foto makanan juga ya. Jadi ini contoh-contoh beberapa jenis. Misal cangkir itu ternyata ukurannya ada beda-beda. Gelas juga gitu. Mangkok juga. Piring bayi juga, piring bayi jenisnya ada banyak. Piring makanan juga ada banyak jenisnya, diameternya juga berbeda. Nah, sehingga centong nasi juga begitu. Nah, sehingga perlu dipastikan dia pakai gelas-gelasnya yang mana, mangkoknya yang mana, piring juga piringnya yang mana. Nah, nanti kemudian bisa lebih mudah untuk memperkirakan berapa sih konsumsi dari seorang klien itu. Sehingga nanti perhitungan kalorinya juga bisa lebih tepat. Nah, perhitungan kalori semakin tepat, itu tentu akan semakin bagus dalam melakukan intervensi gizi. Nah, yang terakhir, penggaris. Sebenarnya ini bebas ya, penggaris mau pakai penggaris apapun. Yang jelas penggaris ini pentingnya adalah kalau misalnya klien itu betul-betul dia nggak paham, nah maka kalian berikan contoh aja. Misal dia nggak tahu nih, saya makan tempe katakanlah. Tempenya panjangnya berapa senti. Nah, karena kalian dia nggak tahu juga, mungkin bisa dipastikan dengan penggaris. Jadi diminta memperkirakan kira-kira ukurannya 6 cm itu segini loh. 10 cm segini, 5 cm itu segini. Jadi dia bisa memperkirakan berapa ukurannya. Tapi memang kalau saya selama ngonsul juga nggak pernah sih pakai penggaris sebenarnya. Tapi itu bisa jadi alat bantu yang memudahkan untuk berkomunikasi dengan klien. Nah, intinya adalah dengan ada alat bantu, itu memudahkan subjek mengingat jumlah dan ukuran makanan yang dikonsumsi, memudahkan petugas mendeskripsikan jumlah dan ukuran pangan yang dikonsumsi subjek, dan mendapatkan estimasi yang tepat dari URT ke dalam berat gram. Jadi, keberadaan alat bantu ini akan sangat membantu sekali. Jadi, memang sebuah investasi. Kalau misal kalian mau jadi konselor gizi. Gitu. Tapi memang ya tergantung sih kalian mau bekerja jadi apa. Biasanya kalau di puskesmas atau rumah sakit di sana sudah ada kok, jadi nggak perlu beli juga. Jadi tergantung juga kebutuhannya saja disesuaikan. Ya seperti apa. Kecuali kalau mau praktek di rumah sendiri katakanlah. Tapi tentu kalau praktek di rumah bisanya setelah jadi dietitian. Tuh. Ya itu bisa pakai alat-alat, bisa berinvestasi dan membeli alat-alat tersebut. Kalau enggak ya cukup pakai yang nanti ada di tempat kerja aja. Ini langkah menggunakan buku foto makanan saya kira bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa dibaca sendiri ya.
Kemudian SOP food recall 24 jam. Nah, sebelum wawancara itu pastikan ada kartu identitasnya, kuesioner dan alat tulis, ada inform konsen, alat bantu, kalibrasi alat ukur, dan berpakaian sopan. Nah, ini alat bantu ini kenapa perlu ada ya? Karena gini, kalau kalian mengkonsul, itu kalian harus menghitung kebutuhan gizi. Menghitung kebutuhan gizi itu butuh berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau bisa ada timbangan berat badan atau timbangan tinggi badan. Lebih baik lagi ada timbangan makanan juga sekalian. Jadi membantu juga kalau misalnya dia ternyata bawa makanan yang dia konsumsi. Jadi itu ya urgensinya kenapa ada timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan. Nah, kemudian waktu wawancara, jangan lupa pertama perkenalkan diri, terus menjelaskan maksud dan tujuan, mintakan tanda tangan atau cap simbol persetujuan, pada inform konsen. Terus pertama usahakan menjalin kepercayaan dulu, jadi biar dia yakin bicara dengan orang yang tepat. Kemudian bertanya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi misalnya dia bisanya bahasa daerah, ya pakai bahasa daerah. Kalau lebih baik dengan bahasa Indonesia, usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian jangan bertanya yang sifatnya mengarahkan, dapat dimulai dari kebiasaan makan, dan sebagainya. Itu nanti bisa dibaca. Oh iya, yang penting juga kita perlu menjelaskan bahwa informasi yang didapatkan dari klien itu tidak akan kalian sebarkan. Jadi pastikan klien paham itu sehingga apa? Sehingga dia akan nyaman dan terbuka. Karena mungkin orang itu akan khawatir kalau misalnya kalian akan wawancara, dia khawatir jangan-jangan nanti data saya disebar-sebar kemana-mana. Tentu ini akan membuat dia menjadi lebih tertutup. Karena mikirnya ya kalau data saya disebar, kan jadi memalukan katakanlah. Nah itu yang harus kalian pastikan bahwa ketika kalian melakukan recall, bahwa datanya tidak akan disebar dan hanya jadi konsumsi pribadi. Terus mampu melakukan penggalian informasi dengan baik, penampilan dan sikap yang baik. Ini biasa, seperti wawancara biasanya. Nah, dan saat mengakhiri, periksa semua pertanyaan yang kalian tulis, apakah sudah terisi lengkap, dan selesai melakukan wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian berikan reward jika ada, dan berikan kontak person jika perlu. Nah, kenapa perlu ada kontak person? Karena itu untuk memudahkan kalau misalnya ada beberapa data yang perlu kalian follow up. Itu. Kemudian kesalahan dari pewawancara atau moderator. Bisa karena konsumsi suplemen diabaikan, terus tidak ditanyakan. Terus kalau suplemen mengandung kapsul sirup dan yang lain, saya kira bisa dibaca sendiri. Supaya kita bisa masuk ke yang selanjutnya yaitu food frequency questionnaire. Oh iya, tentang food recall ini atau apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Untuk food recall itu apakah termasuk obat yang pada saat itu dia konsumsi juga ditulis termasuk juga suplemen begitu ya, Pak? Kalau suplemen iya, kalau obat ini tergantung settingnya gitu. Kalau misalnya gini, kalian melakukan wawancara pada pasien di rumah sakitnya, tentu kalian harus tanyakan juga obatnya apa. Tapi biasanya kalau di puskesmas atau tempat lain itu nggak usah ditanyakan sampai ke obat. Jadi cukup ke suplemennya aja. Obat nanti biasanya bisa dibaca di rekam medik. Kadang kan klien ini juga nggak tahu ya dia minum obatnya apa gitu.
Hanya beberapa klien yang dia punya penyakit kronis, misal dia punya asam urat. Tentu dia ngerti obatnya asam urat adalah allopurinol. Atau dia menderita tekanan darah tinggi. Tentu dia tahu dia harus minum amlodipin katakanlah. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti tidak perlu ditanyakan ke klien yang tadi obat-obat itu. Kecuali kalau kliennya memang dia punya penyakit kronis kayak misal dia diabetes itu atau asam urat atau darah tinggi, nah itu nggak apa-apa ditanyakan karena biasanya dia aware. Oke lah.